Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu tanggal 21 Juni 2020 demikian. 1. Kebaktian pihak darling atau internet. Kebaktian di GKI Gondomono Semarang selama bulan Juni 2020 masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Pihak darling atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Kami mengajak jemaat dan simpatisan untuk terlibat aktif dalam kebaktian pihak darling ini. Untuk persembahan, jemaat dan simpatisan dapat mentransfer ke rekening yang tertera pada saat proses persembahan berlangsung, atau dengan mengumpulkan secara pribadi dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. 2. Pengutbah tamu. Hari ini Minggu tanggal 21 Juni 2020 yang melayani kebaktian di GKI Gondomono Semarang adalah Pendeta Rahmat Pasca Raja Gugu dari GKI Geoformit Semarang. Terima kasih atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Sedangkan Pendeta Supatmo melayani kebaktian di GKI Geoformit Semarang. 3. Persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 pukul 19 pihak darling atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikuti. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari NKB 17 nomor 1 dan nomor 3. Agunglah kasih Allahku. Oh
berasal dari Allah, pencipta dan pemelihara langit bumi, dan yang tidak akan meninggalkan perbuatan tangannya untuk selama-lamanya. Kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri cinta kasih dan kepedulian Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang dinyatakan dalam Matius pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, karena kita manusia yang lemah dan terbatas, yang tak luput dari kesalahan dan dosa. Kesempatan ini kita datang untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar akan keberdosaan kami dan juga kealpaan kami dalam mentaati firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang dalam segala penyesalan kami akan dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami juga sadar kurang bersyukur atas segala anugerah dan berkat yang Tuhan berikan. Kami masih sering kali mengeluh karena keterbatasan, secara khusus dalam pandemi COVID-19 ini,
yang sangat terbatas aktivitas kami dan berkat kami. Tuhan, kami lupa hidup yang Kau anugerahkan melebihi dari segalanya. Ampuni kami Tuhan, karena kami kurang bersyukur atas penyertaan dan berkat dan kesehatan yang Tuhan berikan. Tuhan, kami juga mohon belas kasihan-Mu ketika kami pun masih menjalani hidup kami dengan mementingkan diri kami sendiri. Kami lupa untuk berbagi dengan sesama kami dan mendukung gereja kami GKI Gondomono dalam pelayanannya. Tuhan, ampuni kami jikalau kami masih sibuk dengan urusan kami sendiri-sendiri dan pergumulan-pergumulan kami. Tuhan, ada banyak hal yang kami sadar masih belum dapat kami taati benar firman Tuhan dan belum dapat menyaksikan akan kasih dan kuasa Tuhan. Karena Dia Bapa, berikanlah kami pengampunan-Mu, berikanlah kami kesempatan untuk memperbaiki diri kami. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, Allah telah mengampuni kita dan telah memberikan belas kasihan-Nya kepada kita. Marilah kita dengan penuh sukacita menerima berita anugerah yang terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2 demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
sama-sama membaca dan merenungkan penguraian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, dalam belas kasihan-Mu, berikanlah kami hikmat, berikanlah kami kekuatan, dan juga berikanlah kami sukacita. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, ialah dalam situasi kondisi tempat kami masing-masing, kami dapat dengan sukacita, dengan tenang dan damai, dapat mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan perenungan sabda Tuhan. Roh Kudus, hiburkanlah dan tuntunlah setiap kami, terutama hamba-Mu, dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Saudara, bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 27 sampai 31. Injil Matius pasal 10 ayat 27 sampai 31. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, katakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengar, merenungkan, dan mentaati dan melaksanakan firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Saudara, ada banyak cerita tentang pandemi COVID-19 ini. Dari sekian banyak cerita itu, saudara, yang menarik dan banyak sekali menjadi perdebatan dan juga bisa membuat beberapa orang menjadi terkenal ketika pandemi COVID-19 ini dikaitkan dengan apa? Akhir zaman. Ya, menunjukkan, wah ini sudah akhir zaman, sudah kiamat. Lalu terjadilah opini-opini, wah ada rekayasa iblis dan akan datangnya Lucifer, ada satu perintah di seluruh dunia nanti akan mentaati, dan itulah cikal bakal dari si iblis. Hingga saudara, banyak pendeta ataupun orang-orang yang ingin terkenal di YouTube coba beropini sedemikian rupa. Kali ada seorang teman yang berkata, Pak Pendeta Rahmat, kenapa tidak ingin terkenal seperti mereka-mereka itu? Buat saja narasi ataupun cerita tentang pandemi COVID-19, kaitannya dengan kitab Wahyu ataupun akhir zaman, cerita apa aja yang heboh. Tapi mau itu benar, mau itu salah, nggak peduli. Nah terus nanti kalau salah, ya apa-apa toh, minta maaf. Nah, ya tak? Minta maaf, yang penting apa? Sudah tenang. Saudara, banyak informasi yang macam-macam, mau itu benar, mau itu bohong. Lalu dari mana kita bisa mengetahui itu kebenaran dan bagaimana kita menyikapi akan situasi itu? Saudara,
jangan terjebak dengan situasi yang hanya ingin apa? Ingin heboh, ingin terkenal. Yang penting apa? Eksis. Yang penting apa? Beropini. Benar atau tidaknya, wah itu nggak peduli. Salah, saudara. Kita ini manusia yang telah ditebus oleh Kristus, diberikan apa? Kebenaran. Kita harus hidup dalam kebenaran itu dan menyatakan kebenaran itu dengan apa? Dengan bertanggung jawab, dengan baik. Bukan hanya sekedar ingin tenar, bukan hanya ingin sekedar kita banyak followernya, Instagram kita, lalu banyak yang subscribe dan kita dapat keuntungan dari situ. Saudara, ini bukan bicara bisnis, ini bicara kebenaran. Hal yang nyata, hal yang benar. Walaupun kita tidak tenang, walaupun kita tidak mendapatkan keuntungan, dan mungkin saja kita akan dikatakan, wah pikiranmu kolot, kuno. Gak apa-apa, saudara. Yang penting kita bertanggung jawab dalam hidup kita, dan kita terus menyatakan kebenaran itu, karena itulah diri kita. Itulah Kristus yang telah menebus hidup kita. Kita berani berkata benar karena kita anak-anak terang. Lalu yang kedua, saudara, kebenaran itu bicara soal hidup, bukan soal keuntungan. Kita mungkin pernah melihat ataupun mendengar berita seorang pranger ataupun YouTuber, lalu dia membawa bungkusan sembako terus memberikan kepada anak jalanan. Wah, mereka senang. Ternyata isinya apa, saudara? Mereka prank dengan apa? Ketidakbenaran. Isinya sampah. Saudara, mereka bermain-main dengan apa? Kemanusiaan. Hanya untuk apa? Tertawaan. Wah, mereka mendapatkan opini macam-macam, dan akibatnya, saudara, mereka ditangkap karena apa? Mempermainkan kehidupan. Saudara, kita harus menyatakan kebenaran karena apa? Ini bicara soal kehidupan, bukan permainan, bukan keuntungan. Tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kita harus menyatakan kebenaran itu untuk memberikan apa? Kehidupan bagi orang lain. Dan yang ketiga, saudara, kenapa kita harus menyatakan kebenaran? Karena untuk itulah kita diutus. Kristus datang ke dalam dunia. Dia menyatakan kebenaran ilahi yang membawa orang kepada perubahan kehidupan. Dia hadir membagikan kehidupannya, pengajarannya, dan mukjizatnya, dan juga, saudara, dirinya, supaya orang-orang memperoleh hidup. Saudara, Tuhan mengutus kita hadir di tengah-tengah kesulitan dunia pada saat ini, bukan untuk membuat orang lain semakin sulit, bukan untuk membuat orang lain semakin susah ataupun depresi. Tapi saudara, Tuhan mengutus kita. Tuhan menuntun dan memberkati hidup kita, bukan hanya untuk kenikmatan kita sendiri, atau saudara, kita coba untuk mencari keuntungan. Pemerintah lewat dinas sosial dan juga instansi yang lain memberikan bantuan tunai langsung. Saudara, ada banyak orang mendapatkan bantuan, dan banyak orang juga, saudara, marah karena apa? Tidak mendapatkan bantuan. Apa mereka cemburu? Tidak, karena merasa itu tidak pantas mendapatkannya. Kenapa? Rumahnya gedung bertingkat, ada mobil, dia dapat bantuan. Orang merasa tidak tepat sasaran. Bisa saja, saudara, pemerintah kita memang mempunyai data yang terbatas. Tapi langkah elegannya, saudara, ketika kita sadar memang kita belum pantas menerima bantuan itu, karena kita bersyukur ada gereja, ada kehidupan kita yang tercukupi. Kalau kita mendapatkannya, bukankah akan sangat manusiawi dan elegan ketika kita berkata, ada orang yang lebih baik,
ada orang yang lebih pantas, ada orang yang lebih tepat mendapatkan bantuan ini. Saya sudah cukup karena Kristus, karena Tuhan, karena gereja. Ada orang-orang di sekitar saya yang menolong saya. Tapi ada orang yang kita tahu hidupnya susah. Saudara, lagi ada viral seorang nenek yang menolak bantuan pemerintah. Karena apa? Karena dia tidak mau dimiskinkan dan tidak punya hati untuk minta-minta. Ada banyak orang, saudara, yang tiba-tiba menjadi jatuh miskin, menipu orang hanya untuk apa? Sembako. Hidupnya dimiskinkan dan memiskinkan dirinya, berada dalam apa? Kebohongan, ketidakbenaran, supaya dapat apa? Bantuan. Saudara, Kristus memberikan kita berkat. Kristus memberikan kita kebenaran itu untuk memuliakan hidup kita, membuat hidup kita berharga. Jangan hanya sekedar karena sembako kita membohongi diri kita dan membohongi Tuhan dengan berkat-Nya. Saudara, mari dengan menyatakan kebenaran kita katakan, aku punya Allah yang hidup, yang cukup menghidupkan kehidupan saya dan memberikan berkat-Nya kepada sesama kita. Ketika kita mendapatkan berkat, mari kita membatasi diri kita secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Ketika kita punya lebih sedikit atau ketika kita bisa berbagi, saudara, mari kita nyatakan kebenaran itu dengan apa? Menghadirkan kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Jogotongo artinya, saudara, kita saksikan hidup kita firman Tuhan yang mendorong kita untuk menyatakan kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara, untuk bangkit berdiri, bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan, kami memohon dalam masa pandemi COVID-19 ini, Kau berikan kami hikmat dan kesabaran, sehingga dengan berbagai informasi-informasi yang ada, kami tidak tertipu dan terjebak, ya Tuhan. Kami dapat menjaga diri kami dan mengikuti peraturan pemerintah untuk menjaga kesehatan dan tetap berada di rumah, membatasi aktivitas kami, sehingga Bapa, kami tidak saja dapat terhindar dari virus ini, tetapi juga kami dapat terhindar dari pembawa virus itu. Tuhan, kami terus berdoa untuk kesiapan tempat-tempat ibadah atau gereja-gereja dalam menanti waktu yang tepat dalam pelaksanaan ibadah tatap muka. Berikan kami tuntunan-Mu, ya Tuhan, sehingga kami dapat melaksanakan sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan, sembuhkan mereka, berikan kekuatan dan penghiburan.
baik karena virus COVID-19 atau karena penyakit yang lain. Tuhan yang menolong. Juga para dokter di medis rumah-rumah sakit dalam menangani pasien-pasien mereka, tetap berikan hikmat dan kesabaran dan juga perlengkapi mereka dengan fasilitas dan alat pelindung diri yang baik, sehingga pelayanan mereka dapat mereka laksanakan dengan baik pula. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kesusahan karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang mencukupkan kebutuhan mereka, Tuhan yang menghibur, menolong dan menguatkan, sehingga mereka pun dapat terus bertahan dan bersabar dan dapat mengisi waktu-waktu mereka dengan bermanfaat dalam pandemi COVID-19 ini. Tak lupa kami juga berdoa untuk pelayanan persekutuan kesaksian di Jemaat GKI Gondomono. Tuhan yang terus memimpin, menolong dan mencukupkan, sehingga kehidupan bergereja di GKI Gondomono dapat terus berjalan dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang telah menyelesaikan masa pendidikan mereka walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami hingga mereka dapat mempergunakan waktu-waktu mereka dengan baik dan mereka dapat peroleh pengetahuan walaupun mereka harus belajar di rumah. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca kitab 2 Korintus 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Mari saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Bapa, segala karunia yang baik itu datangnya daripadamu. Engkau telah memberikan dengan kelimpahan, dengan tidak menolak atau mencela seorang pun juga. Kiranya persembahan kami ini dapat mendukung pengabaran Injil-Mu, sehingga banyak orang yang menjadi percaya kepadamu dan menjadi serupa dengan Engkau oleh kuasa Tuhan Yesus yang telah bangkit itu. Amin.
online kita sudah usai. Marilah kita terus melaksanakan ibadah kita dalam menyatakan kebenaran di rumah kita masing-masing dan terus berkarya mengisi hari-hari kita. Marilah dengan sukacita dan semangat kita menjalani kehidupan dengan tetap menyatakan kebenaran Tuhan Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Bebaskanlah